Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kaswan Hermawan. Saat ini kita masuki pertemuan kesekian kalinya di PKBM Pandu Generasi Indonesia. PKBM Pandu Generasi Indonesia adalah PKBM yang ada di Kabupaten Pangandaran. Saat ini kita sedang mengembangkan sistem pembelajaran offline maupun online. Ya, sehingga di tengah adanya pandemi corona ini, kita membuat sebuah inovasi pembelajaran sehingga Bapak Ibu peserta didik semuanya yang ada di rumah masih bisa mengikuti pendidikan kesetaraan baik paket B atau paket C meskipun dilakukan secara online dari rumah. Baik Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas strategi bisnis ya atau motivation bisnis dari Resident Purden, di mana kita mempelajari tentang ada aset dan liabilitas, kemudian kita mempelajari bagaimana cash flow orang-orang kaya dan cash flow orang-orang miskin, sehingga kita bisa membedakan bagaimana sih orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan tetap miskin ya. Kemudian kita juga sudah membahas yang namanya cash flow kuadran, yang ini dari buku saya di Robert Kiyosaki, di mana dalam cash flow kuadran itu orang dalam menghasilkan itu empat. Yang pertama ada employer atau orang yang dapat menghasilkan dengan cara bekerja sama orang lain. Yang kedua adalah self employer, orang yang mendapatkan uang dengan cara bekerja untuk diri sendiri. Ada juga business owner, yaitu orang yang mendapatkan uang dengan cara bekerja sama orang lain. Dan yang keempat adalah adanya investor, ya, orang yang mengerjakan uang untuk mendapatkan uang. Ya, diharapkan kita bisa beralih dari kuadran kiri ke kuadran kanan, kuadran kiri dengan penghasilan aktif dan kuadran kanan dengan penghasilan pasif. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke buku yang selanjutnya yang saya pelajari, yang saya beli dan saya baca, yaitu tentang jadi sebelumnya kita akan mempelajari sebuah strategi bisnis, ya, di mana strategi ini sangat penting bagi Bapak Ibu yang akan memulai bisnis, ya. Karena orientasi kami Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti pendidikan kesetaraan baik paket B atau paket C di PKBM Pandu Generasi Indonesia, Bapak Ibu bisa mulai mengikuti bisnis sekarang. Ya, salah satu buku yang pernah saya baca adalah buku yang bagus. Nah, judulnya adalah Blue Ocean Strategy. Silakan Bapak Ibu, Blue Ocean Strategy ini bisa Bapak Ibu cari di Gramedia atau cari-cari di internet. Tapi saya hanya akan mengambil resumenya cukup tebal, ya, akan Bapak Ibu pelajari. Di dalam Blue Ocean Strategy ini adalah bagaimana strategi kita dalam memulai sebuah bisnis. Blue Ocean Strategy itu di dalam bukunya itu terdapat dua ocean. Yang pertama ada Red Ocean, yang kedua ada Blue atau Blue Ocean Strategy adalah strategi samudra biru. Ya, kemudian di dalamnya berisi ada Red Ocean atau samudra merah dan samudra biru. Jadi Blue Ocean Strategi ini adalah strategi yang Bapak Ibu pilih, strategi yang Bapak Ibu dapat gunakan ketika Bapak Ibu akan membuka sebuah bisnis atau membuka sebuah usaha, ya. Jadi Blue Ocean Strategi ini, yang Blue Ocean itu digambarkan sebuah samudra yang masih biru, ya, yang masih asri, yang masih belum tersentuh, belum banyak orang yang terjun di situ, atau bahkan belum ada orang yang berjalan di samudra tersebut, ya. Kalau yang satu ini adalah Red Ocean Strategi, bahwa Red Ocean Strategi ini adalah adanya sebuah samudra yang merah. Merahnya katanya ini merah akibat darah, karena di sana itu sudah banyak terjadi pertempuran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika Bapak Ibu terjun di bisnis yang termasuk Red Ocean Strategi, ketika Bapak Ibu terjun di bisnis tersebut sudah banyak pelaku di sana, ya. Mereka sudah banyak, persaingannya sudah sangat banyak. Sehingga ketika Bapak Ibu akan memulai bisnis di sana, Bapak Ibu akan sangat berat. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ketika mau masuk pasaran produknya, Bapak Ibu harus bisa mengalahkan produk-produk yang lain dulu. Ya, karena ketika Bapak Ibu membuat produk di Red Ocean Strategi, orang lain memiliki kualitas, mungkin produk yang sudah bagus, manajemen yang sudah sangat bagus, harga yang kompetitif, operasional cost yang sangat murah dan tertata rapi. Sedangkan kita yang memulai mungkin ini akan berat sekali Bapak Ibu. Sehingga Red Ocean Strategi itu
itu sangat tidak direkomendasikan bagi para pebisnis pemula, ya. Kalau Blue Ocean strategi Bapak Ibu, ini adalah samudra biru. Saya ulangi ya. Jadi samudra biru itu ketika kita terjun di bisnis itu, maka belum banyak orang yang menggarap bisnis itu. Bahkan bisnis itu cenderung terlihat aneh bagi orang lain, ya, sehingga hanya sedikit pemainnya, sehingga produk apapun yang Bapak Ibu buat itu insya Allah akan dibeli oleh konsumen, ya. Terus bagaimana sih penerapan Blue Ocean strategi ini di dalam sebuah kawasan bisnis, ya? Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu bisnis itu monopoli, yang ya itu betul, ya, karena kebanyakan bisnis itu monopoli. Contohnya apa? Contohnya adalah Google, ya. Google itu sebetulnya monopoli Bapak Ibu. Ada juga Baidu dan lain sebagainya, browser yang lain itu tidak bisa menyaingi Google. Kenapa disebut monopoli? Karena Google memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap, yang lebih mudah daripada orang lain, daripada perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada WhatsApp, ya. Kemudian ada Microsoft, Bill Gates, ya. Itu mereka semuanya melakukan monopoli, ya. Kenapa monopoli? Karena tidak ada pemain yang lainnya, ya. Adapun ketika ada pemain lain yang masuk, ya itu sudah kalah kelas, ya. Mereka sudah jauh berjalan lebih jauh dengan teknologi yang lebih tinggi, ya. Nah, sehingga bisnis sebetulnya yang terbaik itu adalah yang monopoli, artinya yang tidak ada pelaku yang lainnya, ya. Yang pelaku lain itu mainnya sedikit, ya. Adakah di dalam bisnis ini orang yang memainkan Blue Ocean strategi? Ada, ya. Salah satunya adalah yang menjadi sampel sepanjang masa di dalam bisnis marketing itu adalah Domino Pizza, ya. Jadi Domino Pizza itu adalah sebuah perusahaan, ya, penjual pizza yang ada di Amerika sana, ya, sampai saat ini juga masih ada, ya. Domino Pizza itu dia produknya tidak terlalu enak, ya. Kemudian ya tidak terlalu enak, tidak terlalu menarik lah. Tetapi ada satu jasa yang dia tawarkan yang tidak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pizza lainnya. Apa jasanya? Mereka membuat tagline yang namanya Pizza Hot in 30 minutes to your door or less or free. Nah, apa itu? Artinya mereka menawarkan kepada konsumen pizza panas di depan pintu Anda dalam 30 menit atau kurang atau gratis. Artinya ketika orang pesan Domino Pizza, dia sudah mendapatkan jaminan. Jaminannya apa? Ya ketika dia memesan itu pasti 30 menit itu pasti datang Domino pizzanya dimanapun berada asalkan di satu kota itu. Kemudian apabila tidak datang dalam 30 menit, apa yang terjadi? Ya Anda dapat pizzanya gratis. Jadi ketika Anda membeli pizza di Domino Pizza, pertama Anda dapat cepat, kedua ketika ada keterlambatan maka akan gratis. Oleh karena itu Domino Pizza itu menjadi laris meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang lainnya, ya. Nah, artinya Blue Ocean strategi ini adalah bagaimana Bapak Ibu mencari pembeda, ya, yang bisa membedakan perusahaan Bapak Ibu atau produk yang Bapak Ibu pilih dengan perusahaan atau produk orang lain, ya. Ketika Bapak Ibu produknya homogen sama seperti orang lain, apa yang menjadi alasan orang lain mau membeli produk Bapak Ibu, ya. Jadi produk Bapak Ibu, kalau kita menciptakan produk harus berbeda dari produk orang lain. Pembeda itu seperti apa? Yang bisa membedakan apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah lebih rumit, apakah lebih sederhana, ya, apakah multifungsi ataupun lain sebagainya. Sehingga di dalam Blue Ocean strategi ini Bapak Ibu harus selalu berpikir apa yang menjadi pembeda. Jangan mau bermain di bisnis yang orang lain sudah banyak terjun di sana. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan merasa capek sekali, akan sulit sekali bersaing apalagi dengan pemain-pemain yang lama, ya. Bisnis itu harus melihat visi ke depan, ya. Ke depan kebutuhan itu seperti apa, disitulah bisnis yang harus kita lakukan, ya. Kebanyakan di kita itu sistemnya bisnis yang latah, Bapak Ibu, ya. Latahnya kenapa? Misalkan ada satu orang bisnis seblak, tiba-tiba pinggirnya buka lagi seblak, sehingga bisnis itu sudah tidak lagi sehat, ya, karena ini tukang seblak, mereka kan habis-habisan bertempur di sana. Bertempur seperti apa? Ya mungkin pertama, agar pebisnis dia jualan seblak laku, mungkin dia akan banting harga, menggunakan promo yang makin murah harganya, dengan kualitas yang wah itu sudah habisnya. Kemudian saling jelek-jelekan di belakangnya mungkin juga Bapak Ibu. Tetapi ketika Ibu bermain bisnis yang Blue Ocean, Bapak Ibu tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada produk yang lainnya, ya. Karena tidak ada produk lain atau perusahaan lain
yang sejenis dengan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak usah capek-capek ya. Bahkan mungkin produk Bapak Ibu jelek pun jadi produk yang terbaik. Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin belum ada produk yang lainnya. Ya, contohnya apa ya? Ya, contohnya pokoknya banyak ya. Seperti perusahaan-perusahaan di penyediaan alat-alat kecantikan, ya, seperti pasta gigi saja Bapak Ibu. Pasta gigi itu sebetulnya di produk di kita itu paling ada apa nih sebut merek ya, ada Ciptaden, Pepsodent, Close Up, itu yang untuk dewasa, itu yang mendominasi pasaran, sehingga produk apapun yang mereka luncurkan ya kita beli ya. Kenapa? Karena tidak ada produk yang lainnya ya. Jadi konsumen itu hanya dibagi oleh 3 itu aja, 3 atau 4 gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah Blue Ocean. Jadi di dalam Blue Ocean itu sebetulnya ya banyaknya itu monopoli ya. Jadi intinya monopoli, belum banyak orang yang bermain di bisnis itu, sehingga ketika Bapak Ibu terjun di situ, Bapak Ibu pasti mendapatkan porsi atau bagian. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mulai saat ini, ketika Bapak Ibu akan merancang sebuah bisnis, Bapak Ibu harus pikirkan apakah bisnis yang akan kita laksanakan ini adanya di Blue Ocean atau di Red Ocean. Ketika diidentifikasi bahwa bisnis adalah bisnis yang ada di Red Ocean, maka Bapak Ibu harus berpikir 2 kali, karena Bapak Ibu harus menentukan kualitas produk, harus menentukan efisiensi dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus siap bertempur dan bersaing di sana. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa menemukan sebuah Blue Ocean, artinya ketika Bapak Ibu terjun di bisnis itu, belum banyak orang atau bahkan tidak ada pesaing, tidak ada produk lain yang sejenis, maka dipastikan Bapak Ibu bisa mendapatkan atau bisa menjadi pemenang di dalam bisnis tersebut. Akhirnya Bapak Ibu, selamat berpikir ya. Kita akan terus memberikan materi-materi melalui pembelajaran online maupun offline dari PKBM Pandu Generasi Indonesia. Dan jangan lupa ikuti pembelajaran kami 1 minggu 2 kali, baik offline dan offline di hari Sabtu dan Minggu. Akhirnya kami ucapkan selamat pagi buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang banyak, serta dimudahkan setiap urusan-urusannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.